Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Sahabat sekalian, begitu pentingnya kedudukan niat dalam mengawali setiap tindakan manusia, setiap muslim pada khususnya. Para ulama hadis seringkali menukilkan hadis ini sebagai hadis pembuka dalam banyak kitab hadis mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, telah masuk ke dalam hadis ini 70 bab ilmu fikih. Senada dengan itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga pernah menyatakan, telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu. Karena itulah, para ulama juga telah bersepakat bahwa niat merupakan syarat pertama sahnya setiap amal ibadah. Salat, puasa, berzakat, berhaji, umrah, wudhu, iktikaf, dan lain-lain. Bahkan karena begitu tinggi keutamaannya niat ini, ketika kita baru berniat saja sudah dinilai sebagai bentuk ibadah dan pasti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penting untuk menjadi catatan kita bahwa niat yang dimaksudkan di sini hanya berlaku dalam konteks amal kebaikan, tidak berlaku untuk semua bentuk kemaksiatan dan kesia-siaan. Karena itulah, setiap kali Anda ingin melakukan suatu kebaikan, niatkanlah apa yang ingin Anda lakukan itu semata-mata hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Dan ini bukan hanya terkait dengan perkara sholat, zakat, puasa, dan amal ibadah semacamnya, tapi ketika Anda kerja pun akan dinilai sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat lillahi ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, khususnya dalam bab tentang ikhlas, Syekh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah menukilkan sebuah hadis yang sangat penting berkenaan dengan urgensi niat. Syekh menceritakan sekelompok ulama dengan sanad yang berasal dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi bahwa ia masuk ke kota Madinah dan di sana didapatinya seseorang yang tengah dikerumuni orang banyak. Maka saya pun bertanya, kata Samir al-Asbahi, siapakah orang itu? Mereka menjawab, Abu Hurairah. Lalu saya mendekatinya sementara ia sedang berbicara dengan seseorang. Ketika ia telah selesai berbicara dan suasana agak sepi, saya berkata kepadanya, semoga Allah mengingatkanmu. Beritahukanlah kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar dan kamu hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, duduklah. Aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu tidak ada orang lain kecuali aku dan beliau. Abu Hurairah menarik napas panjang, lantas jatuh tersungkur karena pingsan. Tak lama kemudian ia siuman, mengusap wajahnya dan berkata, sungguh, aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menarik napas dan diam cukup lama. Setelah sadar, ia mengusap wajahnya dan berkata, sungguh, aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menarik napas panjang dan terdiam lagi cukup lama. Setelah sadar, ia mengusap wajahnya dan mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Sahabat sekalian, apa dan bagaimana sebenarnya isi hadis yang akan disampaikan oleh Abu Hurairah tersebut sehingga membuatnya sempat jatuh pingsan dan 2 kali terdiam cukup lama sebelum akhirnya mampu menyampaikan hadis tersebut? Nah, untuk mengetahuinya lebih jauh, silakan ikuti dalam video selanjutnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya,
Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Allah yang maha pemberi berkah lagi maha tinggi, mengadili semua makhluknya, dan setiap makhluk bertekuk lutut di hadapannya. Orang yang pertama dipanggil adalah seseorang yang suka membaca dan memahami Al-Quran, seseorang yang berjuang di jalan Allah, dan seseorang yang mempunyai banyak harta. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Ia menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, apa yang kamu kerjakan atas apa yang telah kamu ketahui? Ia menjawab, saya mengerjakannya siang dan malam. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kamu bohong. Dan malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pandai membaca Al-Quran, dan yang demikian itu telah diucapkan orang. Selanjutnya, kepada orang yang banyak harta, Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah aku berikan kepadamu? Ia menjawab, saya telah menyambung hubungan persaudaraan dan bersedekah dengannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dan malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pemurah, dermawan, tidak bakhil, dan yang demikian itu sudah dikatakan orang. Dan orang yang berperang di jalan Allah didatangkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, karena apa kamu berperang? Ia menjawab, saya berperang di jalanmu hingga saya terbunuh. Lantas Allah Ta'ala berfirman, kamu bohong. Dan malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan itu pemberani, dan yang demikian itu sudah diucapkan orang. Setelah itu, Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Rasulullah SAW memukul lututku dengan tangannya dan bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 kelompok itulah yang pertama kali dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Sahabat sekalian, pesan esensial dari hadis tersebut adalah tentang urgensi niat dan keikhlasan. Amal kebaikan apapun yang kita kerjakan jika tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak dengan niat lillahi ta'ala, maka semua itu akan sia-sia di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Salam kreatif, salam perubahan.